Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Abdurrahman dengan NIM 2310913038 dari Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan soal termodinamika 2, yaitu tentang siklus Otto, siklus diesel, dan siklus Brayton. Di sini saya akan membahas soal 9.34, yaitu tentang siklus Otto. Seperti di soal, kita mengetahui tekanan tingkat keadaan pertama yaitu 95 kPa. Suhu pada tingkat keadaan pertama itu 27 derajat Celcius. Dikonversikan ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Lalu reaksi perbandingan antara volume 1 dengan volume 2-nya adalah 8C in, yaitu 750 kJ per kg. Dan tentukan yang pertama tekanan dan suhu pada tingkat keadaan ketiga, yang kedua Wnet, yang ketiga efisiensi, keempat MP. Berikut skema kerja siklus tersebut dan diagram PV-nya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui energi dalam dan VR pada setiap keadaannya. Pada tingkat keadaan pertama sudah diketahui tekanan dan suhunya, sehingga kita dapat mencari pada tabel A22 energi dalam, yaitu A22 energi dalam yaitu 214,07 kJ per kg, dan volume rasionya itu 621,2 meter pangkat 3 per kilogram. Selanjutnya pada tingkat keadaan kedua dan pembandingan VR dengan V-nya, kita akan mendapatkan rumus sebagai berikut, sehingga mendapatkan hasil pada volume spesifik dua-duanya itu 77,65 meter pangkat 3 per kilogram. Karena sudah mendapatkan volume spesifik pada tingkat tekanan kedua, kita dapat mencari pada tabel A22 suhu dan energi dalamnya. Namun karena tidak terdapat pada tabel tersebut, kita menggunakan cara interpolasi, yaitu dengan cara berikut. Untuk mendapatkan suhu pada tingkat keadaan kedua 673,86 Kelvin dan energi dalam yaitu 431,167 kJ per kg. Selanjutnya mencari tekanan dengan tingkat keadaan kedua menggunakan rumus sebagai berikut, sehingga mendapatkan hasil 175,1867 kPa. Selanjutnya masuk pada tingkat keadaan ketiga dengan energi panas yang masuk dengan rumus energi dalam dengan tingkat keadaan ketiga dikurang energi dalam tingkat keadaan kedua. Lalu dengan rumus tersebut kita mendapatkan energi dalam pada tingkat keadaan ketiga yaitu 1241,167 kJ per kg. Lalu karena sudah mendapatkan tiganya, kita dapat mencari menggunakan tabel A22 untuk mencari suhu dan volume spesifik pada tingkat ketiga, yaitu pada volume spesifiknya 6,589 meter pangkat 3 per kilogram dan suhunya 1538 Kelvin. Karena volume pada tingkat keadaan ketiga dan 2 itu sama, maka kita dapat menggunakan rumus V per T, yaitu menjadi V pada tingkat keadaan ketiga adalah V tingkat keadaan kedua dikali perbandingan antara suhu tingkat keadaan ketiga dengan suhu tingkat keadaan kedua, sehingga kita mendapatkan hasil 93,898 kPa. Lalu pada tingkat keadaan keempat menggunakan perbandingan tersebut mendapatkan hasil volume spesifik pada tingkat keadaan keempat yaitu 52,712 meter pangkat 3 per kilogram. Karena mendapatkan volume spesifik pada tingkat keadaan keempat, kita dapat melihat di tabel A22 energi dalam dan suhunya yaitu energi dalam 571,127 kJ per kg. Dan suhunya itu 773,87 Kelvin. Karena kita sudah mendapatkan setiap tingkat keadaan, kita bisa mencari Wnet-nya yaitu Qn kurang Qout, di mana Qn sudah diketahui pada soal, lalu kita dapat mencari Qout-nya. Kita dapat mencari dengan rumus energi dalam tingkat keadaan keempat dikurang energi dalam tingkat keadaan kedua, sehingga mendapatkan hasil 392,95 kJ per kg. Lalu dengan Wnet tersebut kita dapat mencari efisiensi yaitu Wnet per Qin
dibagi 100%. Dikali 100% untuk mendapatkan hasil persen, sehingga mendapatkan hasilnya yaitu 52,3%. MIP-nya kita menggunakan rumus W net per V1 kurang V2, karena kita belum mengetahui rumus berapakah V1-nya. Kita dapat menggunakan rumus PV sama dengan RT, karena pada tingkat keadaan 1 kita sudah menggunakan tekanan suhu dan R-nya yaitu 0,287, sehingga kita mendapatkan hasil V1-nya yaitu 0,906. Lalu dengan perbandingan yang ada di soal V1 atau per V2 adalah 8. Kita dapat mencari V2-nya sehingga mendapatkan hasil 0,11325 meter pangkat 3. Sehingga kita dapat menyelesaikan MEP-nya yaitu 455,6 kPa. Untuk pembahasan kedua yaitu soal 9,56 tentang siklus diesel. Seperti yang diketahui di soal yaitu tekanan tingkat keadaan pertama 95 kPa dengan suhunya derajat 15 derajat Celcius dikonversikan ke Kelvin menjadi 288,15 Kelvin. Lalu diameter piston adalah 10 cm dikonversikan ke meter menjadi 0,1 meter. Lalu jari-jarinya adalah 0,05 meter. Selanjutnya tinggi piston merupakan 12 cm. Dikonversi menjadi 0,12 meter. Untuk mencari volume pertama yaitu menggunakan rumus V kali R kali T, sehingga mendapatkan hasil 0,0942 meter kubik volume minimalnya adalah 5% dari volume pertamanya, yaitu 4,71 kali 10 kurang pangkat minus 3 lalu meter kubik. Lalu mencari rasio volumenya adalah Vmax kali V kurang yaitu 20. Masuk kepada tingkat keadaan kedua. Untuk mencari suhu pada tingkat keadaan kedua menggunakan rumus sebagai berikut, sehingga mendapatkan hasil 955,059 Kelvin. Lalu tekanan pada tingkat keadaan keduanya 6,297,6 kPa. Masuk pada tingkat keadaan ketiganya diketahui suhu maksimalnya adalah 2000 Celcius dikonversi menjadi 2,273,15 Kelvin. Tekanan pada tingkat keadaan kedua sama dengan tingkat keadaan ketiga. Lalu untuk mencari rasio kompresinya yaitu perbandingan antara suhu tingkat keadaan ketiga dengan tingkat keadaan kedua yaitu 2,38. Lalu pada tingkat keadaan keempat dapat mencari suhu pada tingkat keadaan keempat menggunakan rumus sebagai berikut, sehingga kita mendapatkan hasil 778,7 Kelvin. Lalu menggunakan rumus berikut kita mendapatkan tekanan pada tingkat keempat yaitu 317,5 kPa. Dengan tingkat keadaan yang sudah dicari semua, kita dapat mencari Qin dan Qout dengan rumus sebagai berikut, sehingga kita mendapatkan Qin-nya 1325,8 kJ per kg dan Qin-nya 352,7 kJ per kg. Dengan Qin tersebut kita dapat mencari W net-nya yaitu 973,1 kJ per kg. Lalu mencari W net cycle dalam satu putaran dan satu siklus yaitu menggunakan rumus massa dikali dengan weight berdasarkan massa yang sudah dicari yaitu 1000,54 kJ. Lalu total usahanya adalah 102,1 kW. Selanjutnya kita akan mencari 9,95 tentang siklus breakdown. Seperti yang diketahui di soal VR-nya itu 850 meter pangkat 3 per min yaitu 14,17 meter pangkat 3. Lalu suhu pada tingkat keadaan pertama 40 derajat Celcius dikonversikan menjadi
313 Kelvin. Tekanan pada tingkat keadaan pertama 100 kPa dan tekanan pada tingkat keadaan kedua 1000 kPa. Suhu pada tingkat keadaan keempat 650 derajat Celcius dikonversikan menjadi 523 Kelvin. Efisiensi kompresornya 0,85, efisiensi turbin 0,8, CP-nya yaitu 1,108 kJ per kg K Kelvin. EV-nya itu 0,821 kJ per kg per Kelvin. Kelvinnya itu 1,35 berikut. Gambar skema siklus Brayton tersebut dan diagram TS dan PV-nya. Selanjutnya kita mencari P keadaan pertama, yaitu dengan rumus sebagai berikut, lalu mendapatkan hasil 1000,1732 kg per meter pangkat 3. Lalu mencari laju aliran masanya menggunakan rumus sebagai berikut, sehingga mendapatkan hasil 15,77 kg per sekon. Pada langkah 1 kedua kita mencari T2. Sebenarnya kita menggunakan perbandingan rumus sebagai berikut, sehingga kita mendapatkan hasil T2 nya yaitu 641,817 Kelvin. Selanjutnya untuk mencari keduanya kita gunakan rumus efisiensi kompresif, sehingga mendapatkan hasil keduanya 699,84 Kelvin. Lalu dengan suhu diketahui T2 tersebut, kita dapat mencari kerja pada kompresor yaitu 6,751,62 kW. Pada tingkat keadaan ketiga sampai tingkat keadaan keempat kita dapat menentukan tingkat-tingkat keadaan keempat sebenarnya, yaitu T3 per 2,05 dengan persamaan efisiensi turbin. Kita dapat menentukan suhu pada tingkat keadaan yang keempat yaitu 1674,5 Kelvin. Sehingga kita dapat mencapai energi turbin yaitu 13,131,2 kW. Sehingga kita dapat mencari Winetnya yaitu 6,379,6 kW. Sehingga kita juga dapat mencari back ratio-nya yaitu WT per WC kali 100%. Untuk mendapatkan hasil persen yaitu 51%. Lalu kita dapat mencari panas yang masuk dalam dengan rumus laju aliran massa dikali CP dikali T pangkat T3 kurang T2, sehingga mendapatkan hasil yaitu 17.0,34 kW. Lalu kita mendapatkan hasil efisiensinya termalnya yaitu 37,5%. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.